Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya atas nama Aisyah Kamila dengan NIM PL713203251051 dari kelas D3B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas membuat video menghafal anatomi tubuh manusia, mata kuliah anatomi fisiologi, dosen pengampu Ibu Yaumil Fahmi Tanjung Bulu, SST MKes. Baik teman-teman semuanya, jika ada peta dunia untuk menjelajahi bumi, berarti ada juga peta tubuh untuk menjelajahi diri sendiri. Hari ini kita akan keliling tubuh manusia, mulai dari provinsi kepala sampai kabupaten kaki. Pegang paspor imajinasi kalian, karena kita akan mulai tur anatominya sekarang. Sebelum itu, perjalanan kita akan dimulai dari yang pertama adalah pembagian tubuh atau bidang anatomi. Yang kedua ada istilah anatomi, yang ketiga arah gerak, dan yang keempat ada regio-regio tubuh manusia. Mari mulai penjelajahannya dari sekarang. Sebelum kita masuk pada perjalanan pertama, kita harus tahu dulu nih posisi tubuh yang akan menjadi patokan sebuah istilah anatomi yang disebut sebagai anatomical position. Anatomical position terbagi atas dua, yaitu posisi tubuh berdiri dan ada juga posisi tubuh terlentang. Posisi tubuh berdiri ciri-cirinya adalah berdiri tegak, pandangan ke depan, lengan berada di sisi tubuh, telapak tangan menghadap ke depan, dan kaki rapat. Sedangkan posisi tubuh terlentang itu posisi anatominya atau prinsip anatominya sama dengan posisi tubuh berdiri. Baik teman-teman semuanya, kita masuk pada perjalanan pertama, yaitu pembagian tubuh atau bidang anatomi serta istilah-istilah anatomi. Tahu teman-teman, di tubuh kita terdapat bidang-bidang hayal yang gunanya memudahkan kita untuk memahami anatomi. Bidang pertama terdapat bidang sagittal. Bidang sagittal adalah bidang vertikal yang melalui pertengahan tubuh, yang membagi dua bagian antara kanan dan kiri. Pada ilmu kedokteran, kanan disebut sebagai dextra, kiri disebut sebagai sinistra. Lanjut pada bidang kedua adalah bidang paramedian. Bidang paramedian adalah letaknya berada di samping dan sejajar dengan bidang sagittal. Dengan adanya dua bidang ini, kita dapat mengetahui istilah yang paling sering digunakan dalam anatomi, yaitu medial dan lateral. Medial adalah posisi dan struktur tubuh lebih dekat dengan bidang sagittal atau sumbu tengah tubuh. Sedangkan lateral adalah posisi dan struktur tubuh terletak jauh dari bidang sagittal atau sumbu tengah tubuh. Baik, bidang ketiga ada bidang koronal. Bidang koronal ini adalah bidang vertikal yang tegak lurus terhadap bidang sagittal dan bidang paramedian. Bidang koronal ini membagi dua bagian antara bagian depan dan bagian belakang. Dalam istilah anatomi, bagian depan disebut sebagai anterior, bagian belakang disebut sebagai posterior. Lanjut pada bidang keempat adalah bidang horizontal atau transversal. Bidang horizontal ini adalah bidang hayal yang memotong garis lurus terhadap bidang sagittal, bidang paramedian, dan bidang koronal. Bidang ini memotong dua bagian antara bagian atas dan bagian bawah. Dalam istilah anatomi disebut dengan superior dan bagian bawah disebut dengan inferior. Baik teman-teman semuanya, kita masuk pada arah gerak anatomi. Gerakan pertama adalah gerakan fleksi. Gerakan fleksi adalah gerakan menekuk sendi. Lanjut pada gerakan kedua adalah gerakan meluruskan sendi atau yang biasa disebut dengan gerakan ekstensi. Gerakan ketiga adalah gerakan abduksi. Gerakan abduksi adalah gerakan menjauhi sumbu tengah tubuh. Gerakan keempat adalah gerakan yang mendekati sumbu tengah tubuh. Lanjut pada gerakan sirkumduksi. Gerakan sirkumduksi adalah gerakan kombinasi antara fleksi, ekstensi, abduksi, dan aduksi. Gerakan sirkumduksi. Gerakan keenam adalah gerakan rotasi. Gerakan rotasi adalah gerakan berputar bagian tubuh ke dalam
dan keluar. Gerakan rotasi terdapat dua, medial dan lateral. Rotasi medial ini adalah gerakan mendekati sumbu tengah tubuh, sedangkan gerakan lateral adalah gerakan menjauhi sumbu tengah tubuh. Lanjut pada arah gerak yang ketujuh adalah gerakan pronasi. Gerakan pronasi ini adalah telapak tangan menghadap ke posterior. Nah, lanjut pada gerakan yang kedelapan adalah telapak tangan menghadap ke anterior. Lanjut pada gerakan kesembilan adalah elevansi. Gerakan elevansi ini adalah gerakan mengangkat bagian tubuh seperti ini. Nah, lanjut pada gerakan yang ke-10 adalah gerakan depresi. Gerakan depresi ini adalah menurunkan bagian tubuh seperti ini. Baik, kita lanjut pada gerakan yang ke-11, gerakan inversi. Gerakan inversi ini adalah gerakan di mana telapak kaki menghadap ke arah medial, dan gerakan eversi adalah di mana telapak kaki menghadap ke arah lateral. Baik, kita masuk pada bagian regio-regio tubuh manusia. Regio pertama adalah regio capitis. Regio capitis terbagi atas dua, regio facialis dan regio crani. Regio crani terdapat frontal, parietal, occipital, dan temporal. Dan regio facialis terdapat nasal, zigomatik, bukalis, orbital, maxilla, oral, dan mandibula. Baik, kita masuk pada regio kolum. Ada anterior cervical, lateral cervical, dan sternocleidomastoid. Kita masuk pada regio thorax. Regio thorax terdapat scapula, infrascapula, presternal, pectoral, axillary, mammary, inframammary, dan lateral thorax. Baik, kita masuk pada regio abdominis. Terdapat hipokaundria, epigastric, umbilical, dan lumbar. Baik, kita masuk pada regio pelvis. Terdapat inguinal, hipogastrik, hip, dan femoral triangle. Baik, kita masuk pada regio membri superioris. Yang pertama regio deltoid, regio brachialis, regio cubitalis, regio antebrachialis, regio carpi, dan regio manus. Baik, kita masuk pada regio membri inferioris. Pada anteriornya anterior regio femoralis, anterior regio gemus, anterior regio cruris, anterior regio talocruralis, dan regio pedis. Posterior regio femoralis, posterior regio poplitea, posterior regio cruris. Sekian penjelasan mengenai bidang-bidang anatomi, arah gerak anatomi, dan istilah-istilah anatomi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.